Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin dari Prodi D3 Kebidanan, NIM 15 40 12 11 3009. Di sini saya akan mewawancarai enam narasumber yang berjudul Pandangan Masyarakat tentang Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin dari Prodi D3 Kebidanan, NIM 15 40 12 11 3009. Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baiklah, saya akan mewawancarai Ibu yang berjudul Pandangan Masyarakat tentang Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Ibu, apa sih arti bahasa Indonesia itu? Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi dan peran yang cukup besar. Ya, bayangkan saja bila kita tidak memiliki bahasa pemersatu, dengan apa kita berkomunikasi? Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat yang jumlahnya terbilang banyak. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan akan terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya saja, orang Jawa dengan orang Padang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apakah pembicaraan mereka dapat disatukan? Apa orang Jawa mengerti yang dimaksud orang Padang? Jawabannya tentu tidak. Di situ terlihat jelas betapa besar peranan bahasa Indonesia. Baiklah Bu, pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, apa saja sih fungsi bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, fungsi bahasa Indonesia itu ada tiga. Ini satu, alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Dua, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Tiga, alat untuk mengidentifikasi diri. Ya, baik. Pertanyaan ketiga, apa sih manfaat belajar bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, sangat banyak banget manfaat bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Oke. Meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat nih. Seberapa pentingkah peran bahasa Indonesia bagi manusia? Sangat penting karena bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana peran bahasa Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Peran bahasa dalam pengembangan dan ilmu pengetahuan, yaitu bahasa menjadi media yang sangat penting bagi proses pengembangan ilmu pengetahuan dalam fungsi sebagai alat komunikasi dan eksplorasi manusia. Sebagai alat komunikasi ini dapat menyampaikan gagasan dan pemikiran melalui bahasa. Baiklah, itu saja wawancara dari saya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin dari Prodi D3 Kebidanan, NIM 15 40 12 11 3009. Di sini saya akan mewawancarai Kakak. Apakah Kakak bersedia? Siap, tersedia. Di sini saya akan mewawancarai tentang pandangan masyarakat tentang bahasa Indonesia. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Menurut Kakak, bahasa itu apa? Bahasa itu sebagai alat komunikasi. Oke, benar. Ya, bahasa itu sebagai alat komunikasi atau dia juga sebagai alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati dan juga di dalam pikiran kita. Bahasa itu sebagai alat untuk berinteraksi antar sesama.
Baiklah, pertanyaan yang kedua. Menurut kakak, apa sih fungsi bahasa Indonesia itu? Sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi dan sebagai bahasa nasional. Ya, bahasa Indonesia itu fungsinya salah satu tadi yang sudah disebutkan oleh kakak, yaitu sebagai bahasa nasional untuk menyampaikan informasi. Bahasa Indonesia juga berfungsi untuk menciptakan hubungan yang baik antar sesama dan bisa menjadi bahasa resmi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih peran bahasa Indonesia sehari-hari? Peran bahasa Indonesia itu bahasa sangat penting buat kehidupan karena bahasa Indonesia sebagai perantara dan untuk adaptasi sosial. Ya, bahasa alat pemersatu bangsa untuk melakukan interaksi dan membentuk karakter manusia agar memiliki sopan dan santun. Baiklah, pertanyaan keempat. Menurut kakak, apakah bahasa Indonesia sudah diterapkan dengan baik? Sepertinya masih kurang baik karena pengaruh sosial media. Betul, kemajuan teknologi membuat generasi muda dan masyarakat lebih menggunakan bahasa yang sedang tren di kalangan saat ini dan kurang memperdulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena mereka lebih nyaman menggunakan bahasa yang sering mereka dengar dari orang lain. Maka dari itu, pengaruh sosial media juga sangat besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kamu, apa sih arti bahasa Indonesia itu? Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi dan peran yang cukup besar. Bayangkan saja bila kita tidak memiliki bahasa pemersatu, dengan apa kita berkomunikasi. Baiklah, pertanyaan kedua. Menurut pendapat kamu, apa saja fungsi bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, fungsi bahasa Indonesia itu: 1. Alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. 2. Alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. 3. Alat untuk mengidentifikasi diri. Baiklah, pertanyaan ketiga. Apa sih manfaat belajar bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, banyak banget manfaat bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. 4. Seberapa pentingkah peran bahasa bagi manusia? Sangat penting karena bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, pertanyaan terakhir. Bagaimana peran bahasa Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Peran bahasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu bahasa menjadi media yang sangat penting bagi proses pengembangan ilmu pengetahuan dalam fungsinya sebagai alat komunikasi dan eksplorasi. Manusia dapat menyampaikan gagasan dan pemikiran melalui bahasa. Baiklah, itulah wawancara dari saya. Terima kasih Kak sudah mewawancari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin, NIM 154012113009 dari prodi D3 ke 36. Baiklah, saya akan mewawancarai kakak. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Septirian. Baiklah, hari ini saya akan mewawancari kakak tentang pandangan masyarakat tentang bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama,
Menurut kakak, bahasa itu apa? Bahasa itu sebagai alat komunikasi. Oke, benar. Benar ya, bahasa itu sebagai alat komunikasi atau dia juga sebagai alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati dan juga di dalam pikiran kita. Bahasa itu sebagai alat untuk berinteraksi antar sesama. Baiklah, pertanyaan kedua. Menurut kakak, fungsi bahasa Indonesia itu apa? Sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi dan sebagai bahasa nasional. Ya, bahasa Indonesia itu fungsinya salah satu tadi yang sudah disebutkan oleh kakak, yaitu sebagai bahasa nasional untuk menyampaikan informasi. Bahasa Indonesia juga berfungsi untuk menciptakan hubungan yang baik antar sesama dan bisa menjadi bahasa resmi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih peran bahasa Indonesia sehari-hari? Peran bahasa Indonesia itu bahasa sangat penting untuk kehidupan karena bahasa Indonesia sebagai perantara dan untuk adaptasi sosial. Ya, bahasa alat pemersatu bangsa untuk melakukan interaksi dan membentuk karakter manusia agar memiliki sopan dan santun. Pertanyaan keempat, menurut kakak, apakah bahasa Indonesia sudah diterapkan dengan baik? Sepertinya masih kurang baik karena pengaruh sosial media. Betul, kemajuan teknologi membuat generasi muda dan masyarakat lebih menggunakan bahasa yang sedang tren di kalangan saat ini dan kurang memperdulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena mereka lebih nyaman menggunakan bahasa yang sering mereka dengar dari orang lain. Maka dari itu, pengaruh sosial media juga sangat besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, itu saja Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tentang pandangan masyarakat tentang bahasa Indonesia. Saya akan mewawancarai kakak. Kalau boleh tahu nama kakak siapa? Putri. Oke Kak Putri, saya ingin bertanya. Pertanyaan pertama, menurut pendapat kamu apa sih arti bahasa Indonesia itu? Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi dan peran yang cukup besar. Bayangkan saja bila kita tidak memiliki bahasa pemersatu, dengan apa kita berkomunikasi. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat yang jumlahnya terbilang banyak. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan akan terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Misalnya saja orang Jawa dengan orang Padang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apakah pembicaraan mereka dapat disatukan? Apakah orang Jawa mengerti yang dimaksud orang Padang? Jawabannya tentu tidak. Di situ terlihat jelas betapa besar peran bahasa Indonesia. Pertanyaan kedua, menurut pendapat kakak apa saja fungsi bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, fungsi bahasa Indonesia itu yang pertama adalah alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kedua, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Yang ketiga, alat untuk mengidentifikasi diri. Pertanyaan ketiga, apa sih manfaat belajar bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, banyak banget manfaat bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, pertanyaan keempat. Seberapa pentingkah peran bahasa Indonesia bagi manusia? Sangat penting karena bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang yang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Baiklah, pertanyaan terakhir. Bagaimana peran bahasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia? Peran bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu bahasa menjadi media yang sangat penting bagi proses pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam fungsinya sebagai alat komunikasi dan eksplorasi manusia dapat menyampaikan gagasan dan pemikiran melalui bahasa. Baiklah, itu saja wawancara dari saya. Terima kasih Kak Putri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin, NIM 154012113009 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mewawancarai kakak. Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah, saya ingin bertanya. Menurut kakak, apa sih bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi atau dia juga sebagai alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati dan juga dalam pikiran kita. Juga bahasa itu sebagai untuk alat berinteraksi secara sesama. Yang kedua, menurut kakak apa sih fungsi bahasa Indonesia itu? Sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan interaksi dan sebagai bahasa nasional. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Peran bahasa Indonesia itu, bahasa sangat penting buat kehidupan kita karena bahasa Indonesia sebagai perantara dan untuk adaptasi sosial. Menurut kakak, apakah bahasa Indonesia sudah diterapkan dengan baik? Sepertinya masih kurang baik karena pengaruh sosial media. Baiklah Kak, terima kasih wawancaranya. Baiklah Kak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.